Shalom Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi semangat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan renungan pagi dengan tema Tuhan penerobos hidup kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10a. 1. Jangan takut. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak takut. Karena Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Contohnya, Yosua adalah penerus Musa yang dipercayakan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Walaupun kelihatannya tangguh dan kuat, Yosua sempat ragu dan takut untuk mengemban tugas besar ini setelah kematian Musa. Di dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan sangat penting juga di dalam kehidupan orang percaya sebagai kompas, sebagai petunjuk arah kehidupan. Yosua tunduk kepada firman Tuhan yang dikatakan taat dan melakukan apa yang difirmankannya. Yosua akhirnya berhasil membawa umat pilihan Allah tiba di tanah perjanjian dan menaklukkannya. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan jadilah tenang. Kenali pribadi Kristus sebagai Tuhan dan kenali kehendak Allah bagi kita secara pribadi. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi diam maksudnya memilih percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebab Allah berkuasa memakai masalah pergumulan untuk menyempurnakan iman kita, bukan menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita hanyalah pikiran kita sendiri. Masalah membentuk orang untuk menjadi hebat dan mengenapi rancangan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya kita tinggal tenang dan tidak takut, tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Hati dan mata selalu tertuju pada Tuhan. Berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu, dimanapun dan kapanpun juga. Yang kita perlukan adalah firman Allah yang dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi rema yang berkuasa untuk menghardik angin ribut pergumulan dan masalah kita dalam hidup kita. Agar kita bisa tenang saat semuanya kacau, ambil waktu sebentar untuk menenangkan diri, berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah pada Tuhan. Jauhkan rasa takut dalam hatiku. Gantikan dengan keyakinan bahwa Engkau selalu bersamaku di dalam setiap langkahku. Waktu saya ada masalah, Tuhan mengajarkan kepada saya untuk menulis. Sampaikan semua ketakutanmu dalam doa. Tuliskan, sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ingat bahwa semua masalah itu hanya sementara di dalam dunia ini. Tuliskan segala ketakutanmu, apa yang ada di dalam hatimu. Waktu saya menulis itu sambil menangis, marah, gelisah, sedih, saya tulis semuanya. Maka saya menemukan kelegaan waktu itu. Dan yang saya tuliskan ini, di mana keluhan saya ini, saya tulis di secari kertas. Dan supaya apa?
supaya saya tulis ini tidak membayangi terus di hati, di dalam pikiran, di mata, telinga. Jadi saya dapat merasakan ketenangan. Sebab melalui keterbukaan kepada Tuhan, membuat kita bersedia menerima kenyataan, baik itu dari perkataan orang lain tentang apapun, entah benar atau salah, menyenangkan atau menjengkelkan. Jika kita bersikap terbuka kepada Tuhan, kita bersedia mempertimbangkan masukan dari manapun datangnya, mempertimbangkan kritik, betapapun tajam, rela mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan, dan memperbaiki sikap kita jika kita keliru. Kemudian saya setelah itu tetap lembaran kertas itu tetap ada, dan saya ambil buku, saya menuliskan firman Tuhan di dalam buku. Apa yang ada di dalam hati saya. Contohnya ini ya, Daud menunjukkan keterbukaannya dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 6, Daud mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah pengharapanku. Setelah saya tulis ayat firman Tuhan, saya tulis juga di bawahnya, doa kerinduan saya untuk masa depan saya itu apa yang saya rindukan. Saya tulis juga di buku ini. Dan karena saya tulis di buku ini firman dan doanya, nantinya akan saya baca bersuara dan menghasilkan iman kebenaran. Dan yang tadi kertas itu saya sobek-sobek karena isinya hanya keluhan saja. Kalau saya membaca keluhan saya pasti menangis dan teringat lagi masalah saya. Makanya yang dikeluarkan suara hanyalah firman Tuhan dan doa kita yang menghasilkan harapan. Dan di dalam doa, tanamkan pada diri kita, tidak ada rasa kecewa untuk setiap kita yang selalu menjaga prasangka baik kepada Tuhan. Berusahalah menerima keadaan tanpa harus membenci atau mengutuk keadaan. Karena sesungguhnya tidak satupun obat yang menyembuhkan pedihnya rasa sakit, kecuali hati kita yang percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik saat ini. Jika Tuhan yang memimpin, maka Tuhan juga yang menyediakan segala yang dibutuhkan. Jangan takut melangkah, tetap percaya, dan tinggalkan pikiran kita yang lemah. Penundaan hanya menunda pencapaian kita. Yang penting kemampuan memilih respon yang benar, ketekunan dan keberanian kita untuk terus bangkit menjadi lebih baik, dan kita maju terus. Pegang janji Tuhan yang selalu menyertai kita, karena ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi segera datang. Sampai sekarang, kalau saya mendengarkan khotbah, saya akan tulis baik itu firman Tuhan. Untuk apa? Untuk saya dapat fokus dan menghormati Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masalah yang kita hadapi hanya sementara dan tidak akan bertahan. Sebab Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Maka fokuslah pada hal yang dapat kita kontrol. Fokus saja, melangkah pertama, terus melangkah apa yang bisa kita lakukan. Kita mengenal Tuhan seperti seorang anak mengenal orang tuanya. Ketenangan adalah kebutuhan dasar manusia, namun seringkali sulit ditemukan karena hidup itu dikuasai oleh diri sendiri. Manusia kalau yang bertahta di dalam hidup, Kristus itu ada di luar manusia, sehingga manusia tidak dapat menghitung berkat dan kebahagiaan yang diterima dari Tuhan. Kalau sumber fokus adalah keinginan yang menguasai diri sendiri, itu yang terbatas, sehingga manusia itu menjadi lelah oleh karena kesenangan dunia, oleh karena kesibukan, tekanan,
kecemasan, khawatir dengan keadaan yang dihadapi, kurangnya waktu istirahat, pengaruh media sosial, kurangnya hubungan dengan Tuhan, sehingga hanya fokus kepada diri sendiri terus dan pada keadaan masalah yang ada. Sehingga kegagalan yang membuat kita selalu rasanya menderita sendiri. Karena manusia suka menghitung kesusahan saja dan berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Kegagalan adalah suatu proses yang ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Kegagalan bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini untuk membuka mata rohani kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang berarti. Semua pergumulan kita pernah mengalami kegagalan ya. Kegagalan bisa akibat perbuatan orang lain kepada kita, betul enggak? Gagal karena ditipu orang, dijahati orang, difitnah orang. Tapi ingat, kegagalan bukan akhir segalanya. Ayo kita bangkit, belajar terus pada Tuhan melalui firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Setiap hidup kita berharga di mata Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan setiap kita menurut gambar Allah. Sungguh terlalu indah setiap kita bagi Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Nya, kedamaiannya, sukacitanya, harapannya, tujuannya bagi setiap kita. Bahkan di hari Natal, kelahirannya ajaib. Dan melalui kehidupannya, pelayanannya ajaib. Tuhan disalib untuk menebus kita dari dosa kita. Karena hidup kita sangatlah berharga. Dan kematian Tuhan ajaib. Kebangkitan Tuhan ajaib. Kehidupan Tuhan di dunia ajaib. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan segala-galanya ajaib bagi Tuhan. Kalau kegagalan itu karena dosa kita, ya bertobat, akui, tinggalkan. Tuhan beri kesempatan yang baru, hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Dosa Raja Daud berzina dengan Batseba, merancangkan skenario jahat untuk membunuh Uria suaminya. Daud yang gagal, fatal diberi kesempatan yang baru, sehingga Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan kembali. Kegagalan karena akibat perbuatan orang lain kepada kita. Lepaskan pengampunan, jangan dikutuk, tetapi berkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Bila berkat itu tidak sampai kepada orang yang kita berkati, kita akan menerima berkat itu 2 kali lipat. Percayalah, kita tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan senantiasa memberikan kesempatan yang baru. Amin. Tanpa ketenangan, emosi, mengeluh, kemarahan sesaat akan membuat kita mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati orang lain dan akan jatuh dalam masalah, bahkan masalah yang lebih besar, kehilangan hal yang besar, mengambil keputusan yang salah. Karena mengeluh, kemarahan adalah ucapan itu adalah doa kita juga. Apa yang kita katakan terjadi dan kita tetap berada di dalam keadaan yang sama, bahkan lebih buruk. Pengkhotbah 4 ayat ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sebab ketenangan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan, bukan dari sumber yang lain. Coba angkat tangan kita, kebaskan ini untuk mengambil sesuatu. Kita menjaring angin, tidak dapat apa-apa.
juga di dalam masalah. Kalau kita punya masalah, yang ada hanya panik, buru-buru menyelesaikan masalah, bahkan kita akan salah langkah. Tetapi kalau sumber fokus kita dikuasai oleh Kristus, Kristus yang bertahta di dalam kehidupan kita, sumber kita adalah doa, memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, membaca firman, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Doa tidak mengurangi waktu kita untuk bekerja, tetapi menambahkan waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Semakin kita banyak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dimiliki, makin banyak hal yang kita miliki untuk disyukuri. Maka keinginan kita dikuasai oleh Tuhan yang tidak terbatas kekuasaannya dan akan menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Percayalah pada rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ketahuilah bahwa setiap hal yang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, itu yang terbaik buat kita di dalam hidup ini. Ingat, setiap masalah ada akhirnya, ada experience-nya. Amin. Kalau sudah selesai proses Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan lihat iman kita benar, Tuhan lihat respon hati kita benar, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya seketika itu juga. Kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan punya banyak cara yang tak terbatas untuk menolong kita. Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan juga banyak cara untuk menyembuhkan kita. Kalau Tuhan mau mengangkat hidup kita, Tuhan punya cara tak terbatas untuk mengangkat dan mempromosi hidup kita. Saat kehidupan sedang menuju ke arah menurun, alasan hidup kita sulit. Jangan terlalu pesimis, karena ujung-ujungnya kita bersama Tuhan Yesus akan melewati semua masalah yang ada, menuju ke arah yang lebih baik, dan kita ditakdirkan untuk hal yang besar. Selama kita mengandalkan Tuhan, hal yang dahsyat itu pasti terjadi. Amin. Serapu-rapunya diri kita, ingat, ada Tuhan akan memulihkan kita. Contohnya di dalam pernikahan saya bersama Pastor Yongki sudah rusak dan tidak ada dasar untuk berharap. Bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh karena anugerah Tuhan mengubah air menjadi anggur yang manis dalam pesta perkawinan di Kana. Dan akhirnya pernikahan saya dan Pastor Yongki dijadikan utuh kembali, bahkan jauh lebih baik. Yesaya 41 ayat ke-10. Yang kedua adalah janji Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita dalam keadaan situasi, bahkan dalam kesulitan apapun. Percayalah pada Tuhan dan berharaplah pada kehadirannya. Miliki iman kebenaran firman Tuhan yang menghasilkan lebih baik. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan, ketenangan dari percaya, berharap pada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kehadiran Tuhan yang meneguhkan hidup kita, membuat kita mengalami ketenangan, damai sejahtera, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 14 ayat 27, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, yaitu damai sejahtera dalam pikiran dan hati. Sejahtera yang Tuhan berikan tidak akan rapuh. Tuhan menenangkan badai, Tuhan menenangkan angin, Tuhan juga mau menenangkan setiap kita. Tuhan menggandeng kita untuk berjalan mengatasi setiap masalah di dalam hidup kita, supaya kita tidak takut lagi. Tuhan yang membuat sesuatu yang luar biasa, membuat kita menang atas masalah kita. Hari ini, kalau kita bicara ekonomi, semua bilang kondisinya apa? Susah, inflasi ekonomi dan sebagainya. Tapi ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang,
bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10a. Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya yang kita dengar, sebab pilihan untuk percaya dari apa kata orang atau apa kata firman Tuhan, itu yang menentukan kita terima di dalam kehidupan ini. Kita pernah mengalami masa COVID bulan Maret 2020. Korban yang meninggal akibat COVID sangat banyak. Dan kita sudah diluputkan dari COVID sampai sekarang kita dalam keadaan baik-baik dan sehat. Semua hanya oleh karena anugerah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh amat sangat sempurna dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki persoalan, pergumulan. Sering banyak yang tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Berbagai cara termasuk bantuan dari orang lain tetap tidak membantu. Tidak ada yang dapat menerobos dari masalah. Karena jawabannya ada pada diri kita dan Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Sebagai anak Tuhan, punya Tuhanku yang berkuasa. Libatkan senantiasa Tuhan dalam proses hidup kita. Walaupun terkadang merasa ragu, tidak layak, Tuhan sanggup menolong kita keluar dari masalah pergumulan. Ayo katakan, yakinkan pada diri sendiri bahwa Tuhan itu sanggup menjadi penerobos atas masalah hidup kita. Tidak ada yang berat bila Tuhan ada di dalam hati kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang di dalam iman. Dalam ayat ini dengan jelas Rasul Paulus memberikan kesaksian. Ia siang dan malam berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah kekuatan bagi orang yang percaya untuk dapat hidup berkemenangan saat menghadapi pergumulan hidup. Pergumulan hidup melalui doa kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan serta kemenangan untuk kita. Tema 2025, siap menghadapi masa depan. Kita pun bisa mencapai kemenangan dalam perjalanan kita pada tahun 2025 dan seterusnya. Ketika menghadapi berbagai masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan apapun juga dalam dunia ini. Asalkan kita mau memiliki ketetapan hati pada rancangan Tuhan, ketaatan pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan ini Allahmu. Tuhan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kita harus izinkan Tuhan menjadi penerobos bila ingin keluar dari pergumulan. Jadikan Tuhan pertama dan utama di dalam hidup kita. Kita harus taat dan fokus kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Keluaran 33, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Jangan melangkah kalau Tuhan tidak perintahkan. Jangan jadi penerobos, tapi jadikan Tuhan kepala barisan penerobos itu. 2 Samuel 5 ayat 20. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Waktu itu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Bukan manusia yang mengatakan, tetapi Bapa di surga yang menyatakan itu. Bicara tentang penerobos mengacu kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Dan sadarkah kita, waktu kita percaya kepada Kristus, DNA penerobos itu ada di dalam hidup kita. Artinya Yesus itu ada dalam hidup kita. DNA-nya ada di dalam hidup kita. Spiritnya ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang dapat bertahan di depan kita. Karena Tuhan yang menerobos, maka kita terus akan mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat demi mujizat, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanan Tuhan yang senantiasa membawa kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan Yesus, penguasa terobosan besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.